Selamat pagi, sejahtera, shalom Ibu Bapak Saudara-saudara Jemaat GPB Sejahtera di DKI Jakarta yang diberkati Tuhan. Salam sehat semua. Saudara-saudara, pagi hari yang indah di awal pekan yang baru ini, saudara dan saya kembali diberikan satu kekuatan yang baru, anugerah yang terbesar, yaitu pekan kerja kita yang baru terbentang di depan kita. Dan kita semua diberi kepercayaan untuk kembali mengisi hari-hari kita ke depan. Mengawali langkah kita di pekan yang baru ini, mari kita meminta kepada Tuhan bimbingan dan kekuatan Roh Kudus dalam kita memahami firman-Nya. Sehingga firman itu benar-benar menjadi sumber kekuatan bagi kita melangkah di hari ini. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk semua berkat Tuhan pagi hari ini. Kami bersyukur untuk semua anugerah Tuhan. Sebelum kami melangkah di awal pekan kami yang baru ini, kami ingin Tuhan penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat mengerti firman Tuhan, dan firman-Mu kami nyatakan dalam setiap perkataan dan perbuatan, di tengah-tengah tugas panggilan kami. Karena itu ya Tuhan Yesus, berbicaralah kepada kami semua, kami siap mendengarkannya. Amin. Saudara-saudara, pembacaan Alkitab kita pagi hari ini terambil dalam Injil Matius, pasalnya yang ke-18 ayat 1-3 dan penekanannya pada ayatnya yang ketiga. Lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Demikian firman Tuhan. Judul yang menjadi landasan renungan kita berkata, bertobat demi kerajaan Allah. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, pertanyaan para murid kepada Yesus Kristus adalah hal yang paling lumrah. Karena setiap apapun yang dilakukan dan apapun yang diberikan oleh para murid, tentu mereka ingin mendapatkan imbalan. Apa imbalan mereka yang sudah mereka berikan? Waktu, bahkan meninggalkan semua tanggung jawab pekerjaan mereka dan mengikuti Yesus. Lalu apa yang mereka akan dapat? Yang pertama. Yang kedua, semua orang pasti, khususnya murid-murid, berlomba untuk menunjukkan loyalitas mereka. Tentu pertanyaannya selalu mengatakan dalam pertanyaan pada ayat pertama, siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga? Saudara-saudara, mari kita simak apa yang dikatakan oleh Yesus. Bahwa kerajaan sorga itu bukan sesuatu yang terus orang berlomba untuk mencari yang terbesar di sana. Tetapi yang dimaksud oleh Yesus kerajaan sorga itu akan menjadi pemberlakuannya sepanjang hidup seseorang di dunia ini. Karena itu Yesus memulai dengan memanggil seorang anak, lalu berkata kepada para murid, jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Saudara-saudara, apa makna dari semuanya ini? Yaitu kita mau datang dan bertobat. Sosok anak kecil, yang pertama, polos. Yang kedua, ketika dia mengungkapkan, tentu dia ungkapkan apa yang menjadi kebutuhannya. Dan anak kecil tentu tidak bisa dibohongi. Dan tidak mau untuk dia berkata bohong. Nah, saudara-saudara, sikap-sikap anak kecil itulah yang ingin Yesus katakan. Kita polos, kita mau melakukan, dan kita mau mengakui kalau kita bersalah. Dan karena itu marilah apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Bukan berarti kita harus menjadi seperti anak-anak, tidak. Tapi jiwa anak-anak yang selalu memohon pengampunan, bahkan mengaku kalau dia bersalah. Tidak ada kepentingan dalam diri seorang anak. Dan karena itu Yesus pun mau bahwa para murid memperlakukan segala sesuatu seperti seorang anak kecil. Yaitu tulus, berkata, juga polos. Dan lebih lagi, dia pasti mengakui kesalahannya dalam ketulusan. Artinya Yesus menekankan pertobatan. Mari saudara beraktivitas dan percayalah waktu Tuhan begitu panjang dalam hidup saudara dan saya. Tapi waktu yang Tuhan berikan tentu kita mau berkarya. Dan yang paling utama,
rendahkanlah hati kita dan diri kita, supaya kita selalu bertobat dan mengaku dosa. Amin. Mari kita satu dalam doa. Segala puji dan syukur kami naikkan padamu Tuhan, untuk berkat Tuhan pagi hari ini. Pagi ini kami mau berdoa untuk jemaat Tuhan sektor pelayanan 1, keluarga Bapak Iswadi dan keluarga Ibu Otilina Gea. Tuhan berkati keluarga-keluarga ini dengan berkat-berkat Tuhan. Kami mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang pada hari Minggu kemarin merayakan ulang tahun kelahiran Ibu Stella Luhu 5 Ten 5. Tuhan berkati sukacita mereka. Demikian juga yang hari ini merayakan ulang tahun kelahiran Ibu Hana Evelyn Ursia, Ibu Marsha Wilhelmina Pikau 5, Saudara Mario Jeremia Munaf, dan Bapak Frederick Bobby Samson. Tuhan berkati orang-orang yang kami kasihi ini yang bersyukur atas pertambahan usia mereka. Demikian juga untuk keluarga Bapak Yabes Kolosolini dan Ibu Yulianti, dan keluarga Bapak Kustanto dan Ibu Kartini Yuliana Hasibuan. Tuhan berkati keluarga-keluarga ini yang boleh mensyukuri atas pertambahan usia perkawinan mereka. Kami juga mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang sakit. Kami mau berdoa untuk sektor pelayanan 1, keluarga Bapak Gutom, untuk Bapak Gutom, Bapak Dumais Wongkaren, Bapak Yan Sabandar, dan Penatua Sutarno. Tuhan berkati orang-orang yang kami kasihi ini dalam keberadaan tubuh mereka yang lemah. Kami berdoa juga untuk pegawai kantor gereja sejahtera, berkati pribadi demi pribadi, bahkan berkati juga keluarga mereka. Koster, keamanan, security, bahkan juga Satgas COVID-19, Tuhan Yesus berkati dalam pelayanan mereka. Kami berdoa juga Tuhan untuk jemaat-jemaat GPIB dimanapun mereka berada. Kami berdoa untuk para pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Tuhan berkati secara khusus Pendeta Emeritus Metan Vanuan dalam keberadaan tubuhnya. Tuhan memberkati dan menjamah dengan kuasa-Mu sehingga dia mendapatkan kembali pemulihan. Kami juga mau berdoa untuk Majelis Sinode GPIB dan BP Mupol Jakarta Selatan. Tuhan Yesus berkati pelayanan kami bersama. Tuhan berkati keluarga kami, Tuhan berkati juga karya kerja kami. Kami mau serahkan seluruh hidup kami dan doa kami di pagi hari ini hanya dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya, Tuhan memberkati saudara.